Proses atau tahapan persidangan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. 1. Pengajuan permohonan. Pengajuan permohonan dapat dilakukan secara luring atau offline maupun daring atau online. Di mana dalam pengajuan permohonan secara offline yang dilakukan wajib melampirkan sekurang-kurangnya permohonan, fotokopi identitas pemohon, fotokopi identitas kuasa hukum, dan surat kuasa, dan atau menyertakan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga. 2. Pencatatan permohonan dalam buku pengajuan permohonan pemohon elektronik dilakukan oleh panitera apabila persyaratan permohonan yang diajukan pemohon telah terpenuhi. Maka, apabila persyaratan permohonan tersebut tidak terpenuhi, maka akan dikonfirmasi oleh panitera apakah pemohon sanggup melengkapi permohonan tersebut sesuai persyaratan. Dan jika sudah sesuai dengan persyaratan, maka permohonan tersebut akan dicatat di dalam EBP 3. Setelah dicatat, maka panitera akan menerbitkan AP3 dan AP3 yang telah terbit tersebut akan diberikan kepada pemohon dan atau kuasa hukumnya. 3. Pemeriksaan kelengkapan permohonan dalam EBP 3. Setelah permohonan dicatat dalam EBP 3, panitera melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan yang diajukan oleh pemohon. 4. Pemberitahuan APKBP dan DHPKP 2. Dalam hal permohonan dinyatakan belum lengkap setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan. Panitera menerbitkan dan menyampaikan APKBP kepada pemohon atau kuasa hukum paling lama 2 hari kerja setelah diterbitkannya AP3 dan dikirimkan secara daring atau online. Pemohon dapat memperbaiki atau melengkapi permohonan paling lama 7 hari kerja sejak dikirimnya APKBP kepada pemohon. 5. Pemenuhan kelengkapan dan perbaikan permohonan. Penyerahan permohonan dan daftar alat bukti yang telah diperbaiki dan atau dilengkapi disertai dengan salinan dalam bentuk dokumen digital atau soft copy dengan aplikasi Word dan PDF yang disimpan dalam satu unit penyimpan data berupa flash disk atau berupa file yang dikirim secara daring atau online atau melalui media elektronik lainnya. 6. Penyampaian laporan permohonan dalam RPH. Panitera melaporkan permohonan kepada RPH atau rapat permusyawaratan hakim melalui ketua mahkamah. RPH dilakukan secara tertutup yang dihadiri oleh paling sedikit 7 orang hakim. 7. Pencatatan permohonan dalam eBPRPK. Panitera meregistrasi permohonan dalam eBPRPK terhadap A. Permohonan yang telah lengkap, B. Permohonan yang telah diperbaiki dan atau dilengkapi, C. Permohonan yang tidak diperbaiki dan atau dilengkapi, D. Permohonan awal apabila pemohon terlambat menyampaikan perbaikan dan atau kelengkapan permohonan dalam tenggang waktu paling lama 7 hari kerja sejak APKBP dikirim kepada pemohon. Paling lama 3 hari kerja sejak permohonan diregistrasi dalam eBPRPK. Panitera menerbitkan dan menyampaikan ARPK secara daring atau online atau melalui media elektronik lainnya dan atau secara luring atau offline kepada pemohon atau kuasa hukum. 8. Penyampaian salinan permohonan. Salinannya disampaikan oleh mahkamah secara daring atau media elektronik lainnya atau luring kepada DPR, Presiden, DPD, MPR, dan Mahkamah Agung dan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 hari kerja sejak permohonan diregistrasi dalam eBPRPK. 9. Pengajuan permohonan sebagai pihak terkait. Pihak terkait terdiri dari A. Pihak terkait yang berkepentingan langsung, pihak yang hak dan atau kewenangannya secara langsung terpengaruh oleh pokok permohonan. B. Pihak terkait yang tidak berkepentingan langsung, pihak yang hak kewenangannya dan atau kepentingannya tidak secara langsung terpengaruh oleh pokok permohonan, tetapi karena kepeduliannya terhadap permohonan dimaksud dapat mengajukan keterangan sebagai ad informandum. Keterangan pihak terkait.
Keterangan pihak terkait dapat diajukan kepada mahkamah secara luring atau offline maupun secara daring atau online, atau melalui media elektronik lainnya. Keterangan pihak terkait diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia sebanyak 1 eks-lapar asli yang ditandatangani oleh pihak terkait atau kuasa hukum disertai dengan daftar alat bukti yang mendukung keterangan dan atau dokumen lainnya. 2. Keterangan pihak terkait yang diajukan dicatat dalam e-BPRPK oleh Panitera terhadap keterangan yang telah dicatat dalam e-BPRPK, yakni Panitera menerbitkan bukti penerimaan. Panitera menyampaikan bukti penerimaan kepada pihak terkait atau kuasa hukum secara daring atau online, atau melalui media elektronik lainnya atau secara luring atau offline.